Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng melihat Star Tower yang mengambang. Untuk membuat Star Tower mengenalinya sebagai tuannya, dia hampir mati sebelumnya, dan semakin kuat dia, semakin misterius dia merasakan Star Tower. Dari mana asalnya? Luo Feng lebih dari bingung. Ya, Tuan Bima Sakti, cahaya keemasan itu dijawab. Dan kemudian, dua jejak cahaya keluar dari matanya dan mulai memeriksa menara bintang. Cahaya terus datang dari tubuhnya, menutupi Star Tower. 1 detik, 2 detik. 1 menit, 2 menit. Luo Feng menunggu sambil melihat. Namun, perlu waktu berhari-hari agar membran alam semesta mini menjadi benar-benar putih, jadi dia bisa membuatnya kembali. Sudah lebih dari 5 menit, namun makhluk cahaya keemasan masih menginspeksi menara. Masih belum selesai. Luo Feng mau tidak mau bertanya, karena hanya butuh beberapa saat untuk memeriksa Si Wuwing. Cahaya keemasan itu tidak bereaksi sama sekali. Itu masih memeriksa menara. Di tingkat atas menara Wuqi di dunia jin, Raja Negara Jin yang saleh sedang melihat ke arah itu. Dia tampak bingung ketika dia berkata, harta karun sejati ini aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sangat rumit dan superlatif sehingga saya tidak dapat membedakan apapun darinya. Itu pasti sangat berharga yang hanya bisa ditempa oleh raja-raja yang saleh, raja-raja yang saleh yang mahir dalam menciptakan barang-barang berharga. Dalam peradaban kuno, raja-raja yang saleh adalah makhluk puncak, mirip dengan kaisar dari beberapa peradaban. Seperti guru leluhur dari 3 generasi dan kaisar badak, mereka semua berada di tingkat raja yang saleh. Namun, mereka mahir dalam berbagai aspek. Beberapa hebat dalam pertempuran jarak dekat, beberapa ahli dalam serangan jarak jauh, beberapa mahir dalam membuat barang berharga, dan beberapa ahli dalam mesin. Dia sama hebatnya dengan saya, jika tidak lebih baik. Siapa yang membuat ini berharga? Mengapa saya tidak melihat ini berharga sebelumnya? Petik 2. Raja yang saleh dari negara jin bingung. Meskipun dia hanya kesadaran virtual, dia memiliki semua ingatan tentang Raja Jin yang saleh, jadi dia tahu setiap harta sejati tertinggi dari peradaban kuno. Luo Feng sedang menunggu. Setelah beberapa lama, cahaya keemasan mengambil kembali semua cahaya. Bagaimana itu? Tanya Luo Feng. Dia terlihat agak cemas. Cahaya keemasan diucapkan dengan hormat, saya telah memeriksanya dengan cermat, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Itu di luar jangkauan inspeksi saya. Petik 2. Di luar jangkauanmu? Luo Feng bingung. Ya, kata makhluk cahaya keemasan itu. Aku bisa mengetahui segalanya tentang barang berharga dalam jangkauan dewa sejati yang abadi. Namun, ketika melampaui tingkat dewa sejati yang abadi, itu akan sulit bagiku. Menurut pendapat saya, ini adalah barang berharga yang digunakan oleh makhluk di tingkat suci, setidaknya. Luo Feng mengangkat alisnya, tapi dia tidak terkejut. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia tahu bahwa meskipun Si Wuwing luar biasa, namun itu bahkan tidak setengah misterius atau mistis seperti menara bintang. Si Wuwing adalah tipe mesin tingkat atas yang berharga yang digunakan oleh dewa sejati abadi, jadi menara bintang setidaknya digunakan oleh makhluk di tingkat suci. Tuan Bima Sakti, cahaya keemasan itu diucapkan dengan hormat. Saya baru saja menerima pesan dari Yang Mulia Raja yang Saleh. Sebuah pesan tentang hal yang berharga ini. Yang Mulia Raja yang Saleh? Luo Feng sangat gembira. Raja yang Saleh tahu banyak, jadi ada kemungkinan dia tahu sesuatu tentang barang berharga ini. Itu tidak mengejutkan dia tahu tentang itu. Bagaimanapun, dunia jin dikendalikan oleh Yang Mulia Raja yang Saleh. Apa yang dikatakan Yang Mulia Raja yang Saleh? Tanya Luo Feng. Dia berkata bahwa benda berharga jenis menara ini hanya bisa ditempa oleh Raja yang Saleh, kata makhluk cahaya keemasan itu. Ditambah lagi, itu jelas merupakan barang berharga tingkat atas yang ditempa oleh Raja yang Saleh yang ahli dalam membuat barang berharga, dan itu ditempa setelah menggunakan banyak material berharga dan sejumlah besar energi. Jenis menara ini cukup berharga untuk digunakan oleh Raja yang Saleh sebagai senjata utama. Luo Feng sangat senang. Senjata utama Raja yang Saleh? Luo Feng memiliki beberapa barang berharga secara pribadi, tetapi barang berharga biasa hanya digunakan untuk bermain. Hanya barang-barang berharga seperti Si Wuwing dan Star Tower yang digunakan sebagai senjata utama.
Namun, Raja yang saleh dari negara jin telah mengatakan bahwa menara bintang cukup kuat untuk menjadi senjata utama bagi Raja yang saleh, dan itu adalah barang berharga tingkat atas yang ditempa oleh Raja yang saleh yang sangat baik dalam membuat barang-barang berharga. Bagaimana aku mendapatkan ini? Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Itu pasti tidak dibuat oleh Sitting Mountain Gas. Luo Feng tidak bisa mempercayainya lagi. Sitting Mountain Gas hanyalah dewa sejati. Mungkin dia telah bertemu dengan peluang besar yang tak ada habisnya, tetapi dia hanyalah dewa sejati. Tidak peduli betapa beruntungnya dia, tidak mungkin baginya untuk membuat barang berharga yang sempurna yang hanya bisa dipalsukan oleh Raja yang saleh yang hebat dalam membuat barang berharga. Dari mana asalnya? Tanya Luo Feng. Yang sangat berharga seperti itu pasti sudah terkenal bahkan di peradaban kuno. Cahaya keemasan diucapkan dengan hormat, Tuan para dewa sejati di tingkat ini semuanya harus menonjol, dan harta karun sejati juga harus terkenal. Namun, Yang Mulia Raja yang saleh mengatakan dia belum pernah melihat harta karun sejati seperti ini, dan dia belum pernah mendengar tentang dewa sejati pada tingkat ini di peradaban kuno. Dia bahkan belum pernah mendengarnya? Luo Feng bingung. Ada beberapa kemungkinan. 1. Setelah negara jin dihancurkan, harta sejati, menara bintang, lahir di peradaban kuno, dan Sitting Mountain Gas entah bagaimana mendapatkannya. Yang lainnya adalah jauh sebelum negara jin dihancurkan, makhluk tertinggi di peradaban kuno meninggalkan menara bintang, tetapi itu sudah lama sekali, begitu lama sehingga bahkan Raja Jin yang saleh tidak mengetahuinya. Kemungkinan lain adalah bahwa makhluk tertinggi yang telah memalsukan Star Tower tidak pernah mempublikasikannya. Guru duduk gunung tamu memang bertemu dengan keberuntungan besar, pikir Luo Feng. Selain itu, dia pasti merencanakan sesuatu yang besar. Kalau tidak, dia tidak akan hanya membudidayakan penduduk bumi untuk mewarisi yang berharga ini, hanya untuk menyerahkan yang berharga seperti Star Tower. Saya berspekulasi bahwa dia entah bagaimana terkait dengan negara jin, atau setidaknya terkait dengan negara jin setelah dihancurkan. Namun, bahkan Raja Jin yang saleh tidak tahu dari mana menara bintang berasal. Luo Feng bahkan lebih bingung. Terlepas dari itu, dia telah mengkonfirmasi dengan Raja Dewa Negara Jin bahwa menara bintang adalah senjata utama yang digunakan oleh raja-raja yang saleh, dan bahkan Raja Jin yang saleh tidak menyadarinya. Bisakah kamu memeriksa yang ini? Luo Feng melambaikan tangannya dan mengeluarkan Blood Shadow Blade untuk membiarkan cahaya keemasan memeriksanya. Di lembah Raja yang saleh, Yang Mulia Raja yang saleh tersenyum. Bima Sakti ini memiliki banyak barang berharga. Bima Sakti, bila ini adalah embrio di tingkat Raja yang saleh, kata Raja Jin yang saleh. Suaranya bergema di telinga Luo Feng. Itu menggunakan banyak bahan berharga. Namun, Anda perlu menanamkan teknik Anda sendiri ke dalam bila sehingga embrio bisa menjadi senjata sejati, yang merupakan sesuatu yang biasa digunakan oleh makhluk tertinggi. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk membuat barang berharga pada tingkat barang berharga tipe menara Anda. Apa nama tipe menara yang berharga itu? Luo Feng tersenyum setelah mendengar suara Yang Mulia Raja yang saleh. Yang Mulia, nama menara ini adalah Menara Bintang. Luo Feng tidak takut kemungkinan bahwa Raja Jin yang saleh mendambakan yang berharga. Bagaimanapun, Yang Mulia Raja yang saleh telah meninggal sejak lama, dan yang tersisa darinya hanyalah kesadaran virtual. Barang-barang berharga tidak berguna baginya. Ditambah lagi, Raja Jin yang saleh telah menunggunya sejak lama. Menara bintang, kata Raja Jin yang saleh, mentransmisikan suaranya. Ini adalah tipe segel berharga yang dapat menekan banyak musuh, dan bahkan dapat memperbudak musuh. Ketika Anda menjadi lebih kuat di masa depan, Anda akan dengan mudah memperbudak musuh yang Anda jebak di menara bintang ini, dan mereka tidak akan pernah mengkhianati Anda. Tentu saja, semakin lemah makhluk besar, semakin mudah untuk memperbudak mereka. Ini terutama digunakan untuk menekan, tetapi juga dapat digunakan untuk bertarung. Itu juga salah satu barang berharga tipe pertempuran yang paling berharga, dan itu adalah senjata utama yang digunakan oleh raja-raja yang saleh. Ini sangat berharga. Bahkan ketika embrio Anda menjadi pedang raja yang saleh, 10 diantaranya dapat menyaingi 1, belum lagi embrio. Sangat beruntung bagi Anda untuk mendapatkannya. Saya bahkan lebih yakin bahwa Anda dapat mencapai tujuan saya. Luo Feng menahan napas saat dia mendengarkan kata-kata Raja yang saleh. Bahkan ketika Blood Shadow Blade menjadi pedang Raja yang saleh, 10 dari mereka bisa menyaingi 1. Penekanan.
Perbudakan. Star Tower dapat memperbudak musuh saya, pikir Luo Feng. Sepertinya saya terlalu lemah untuk sepenuhnya mengeksploitasi Star Tower. Luo Feng meninggalkan dunia jin dengan banyak barang berharga, tetapi dia meninggalkan avatar kekuatannya yang saleh di dunia jin. Menara bintang. Sayap Si Wu. Luo Feng tersenyum, dua barang berharga ini memang luar biasa, terutama Star Tower. Bahkan jika dia sudah tahu betapa istimewanya menara bintang, dia masih kagum. Apa tujuanmu, guru, pikir Luo Feng. Sitting Mountain Gas telah menghabiskan era tanpa akhir untuk apa? Luo Feng tahu bahwa itu terkait dengan beberapa rahasia dalam dari Universe Ocean. Bahkan Sitting Mountain Gas telah mengatakan bahwa dia hanya bisa membicarakannya setelah krisis sektor Beas berakhir, yang berarti tidak ada gunanya membicarakannya saat sektor Beas masih ada. Haha, jika saya hanya tinggal di Star Tower, bahkan jika 10 juta binatang sektor menyerang saya pada saat yang sama, mereka tidak dapat menyakiti saya. Luo Feng sangat senang. Menara bintang adalah senjata utama yang digunakan oleh raja-raja yang saleh, dan setiap binatang sektor hanya pada tingkat dewa yang sebenarnya, jadi bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama, itu bukan apa-apa bagi menara bintang. Namun, dia tetap harus berhati-hati. Meskipun Star Tower tidak bisa dihancurkan, Luo Feng masih tidak akan mampu menahan serangan dari 10 juta binatang sektor. Mereka bisa saja mendorong Star Tower ke suatu tempat terpencil. Bagaimanapun, itu adalah area inti dari sektor puncak miring, pikir Luo Feng. Bahkan jika saya bisa bertahan di beberapa tempat yang menakutkan, saya akan terjebak di sana selamanya, seperti Three Extremes Abyss. Jika semua binatang sektor mendorong menara bintang saya ke jurang 3 ekstrim dan saya dapat kembali dengan sungai abadi, menara bintang saya tidak akan pernah kembali. Dia memang percaya diri, tetapi dia masih akan kehilangan nyawanya jika dia tidak cukup berhati-hati. Untungnya, aku punya Morosa. Luo Feng melihat sektor binatang di sisinya. Di udara kacau di Universe Ocean, Star Tower bergerak maju dengan cepat, memasuki alam semesta miniatur Luo Feng. Avatarku akan mengemudikan pesawat luar angkasa ini, kata Luo Feng. Morosa, tetap di kapal dan rasakan semua yang ada di sarang binatang sektor. Ya, guru, jawab Morosa. Luo Feng tersenyum. Lakukan saja apa yang saya katakan. Saya akan pergi ke sarang sekarang, dan saya akan menangkap banyak binatang sektor dan membawanya kembali untuk Anda telan. Ah, Morosa sangat gembira. Jika binatang sektor ditekan oleh Star Tower, bahkan binatang sektor tingkat 3 tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu untuk dimakan oleh Morosa. Bahkan binatang sektor 4 tingkat masih bisa dimakan oleh Morosa dengan bantuan Luo Feng. Bantu aku saja, dan aku akan memberimu banyak keuntungan, kata Luo Feng. Kemudian dia meninggalkan alam semesta mininya. Adapun Morosa, Luo Feng ingin mengolahnya sebagai raja dari binatang sektor. Sarang binatang sektor. Luo Feng melihat ruang tak berujung di kejauhan. So, Star Tower bergerak maju menuju sektor puncak miring di lautan semesta. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Luo Feng tiba di sektor puncak miring, yang telah dikelilingi oleh wilayah air yang tak berujung. Hua, Luo Feng terjun langsung ke perairan dan segera berteleportasi menuju tempat yang ditargetkan. Dia maju menuju ruang sayap. Sebelumnya, ruang sayap adalah tempat dia mendapatkan sepasang sayap putih dan asalnya. Jika dia mengambil rute yang biasa untuk sampai ke tanah kegelapan, dia harus memasuki puncak gunung itu dan menyerbu melalui wilayah yang luas di dalam puncak untuk akhirnya memasuki inti. Namun, dengan mengambil jalan lain melalui ruang sayap, dia bisa segera mencapai intinya. Pertama kali saya datang ke sini, saya sangat berhati-hati. Manuver menara bintang, Luo Feng melewati ruang sayap dan memasuki lorong lain. Dia sudah sangat akrab dengan tempat itu. Sebelumnya, saat dia mencoba mencapai terobosan untuk membawa tubuh dewanya ke tingkat ketiga, Luo Feng telah melewati lorong ini beberapa kali untuk sampai ke tanah kegelapan. Sebelumnya, disinilah saya mendapatkan asal. Jika saya bisa mendapatkan asal lain, itu akan bagus. Tetapi hal-hal seperti itu selalu terjadi secara kebetulan. Bukannya aku bisa mendapatkannya begitu saja dengan memintanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Asalnya sangat kuat, penting untuk dicatat bahwa bahkan untuk dewa ruang hampa sejati, itu adalah tugas yang sulit untuk menghancurkan senjata dewa sejati, harta karun tertinggi, namun dengan bantuan sayap Si Wu, yang dapat melepaskan 1 miliar berkas sinar pedang. Asalnya mampu menghancurkan senjata dewa sejati.
Luo Feng pasti ingin mendapatkan lebih banyak kartu truf seperti itu. Inilah sebabnya, pada awal era miliaran, ketika dia berada di dunia jin, dia pernah meminta agar Jenderal Harmonis Salju mengeksekusi harta karun tipe otomatnya untuk mengubah dan menyimpan kekuatan dewanya, lalu mencoba mengeluarkan kekuatan yang tersimpan ini dari dunia jin. Sayang sekali, saat kekuatan itu terekspos ke dunia luar, kekuatan yang diubah itu secara otomatis menyebar dan telah dimusnahkan. Hukum alam semesta tertinggi yang tidak berwujud memberikan pengaruhnya atas segalanya, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Di dalam dunia jin, semua makhluk hebat tidak bisa keluar. Jika mereka menginjakkan kaki di luar, mereka pasti akan mati. Bahkan kekuatan dewa yang telah diubah tidak dapat dikeluarkan. Hanya beberapa benda tak bernyawa, seperti senjata, harta karun, darah, kulit, dan sampel rambut yang diizinkan keluar dari dunia jin. Jika hanya Jenderal Salju yang harmonis dan para prajuritnya yang bisa keluar, maka pasukan besar binatang sektor itu akan dimusnahkan berabad-abad yang lalu. Petik 2. Binatang sektor mungkin sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, mereka masih dalam masa berkembang biak. Bagi berbagai ras di Universe Ocean, itu adalah krisis besar. Tapi bagi dunia jin itu akan sangat mudah. Mengirim jutaan dewa sejati ke alam semesta Jin Luo, mereka bisa menyapu seluruh sarang sektor binatang. Atau mungkin jika dewa sejati yang abadi dikirim sebagai gantinya, mereka juga bisa menyapu semuanya. Sayangnya, mereka semua terjebak di dunia jin. Jelas, semua ini berada di bawah pengaruh hukum alam semesta tertinggi yang tidak berwujud. Ketika bangsa jin dihancurkan, semua kehidupan di dunia jin terperangkap untuk memenangkan miniatur alam semesta itu untuk selamanya tanpa kesempatan untuk keluar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan meratap. Star Tower menerobos dengan mengamuk, terkadang berteleportasi, terkadang terbang dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan keselamatan atau bahaya. Tentu saja, ada daerah menakutkan yang tidak akan bisa ditinggalkan seseorang saat mereka jatuh ke dalamnya, seperti Three Extreme Abyss dan Ichiwin Devil Cave. Ini adalah tempat yang bahkan Luo Feng harus mengambil jalan memutar. Ini adalah tempat yang dikenal sebagai tanah mimpi buruk. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk kabur saat terjatuh, tapi dia belum siap untuk bertaruh. Jika dia benar-benar terjebak di sana, itu akan menjadi peristiwa yang mengejutkan. Di tengah lava merah panas, Star Tower terus maju. Terbang keluar dari lapisan lava, jauh ke kejauhan, itu mendekati pusaran angin puyuh yang tak berujung. Setiap angin puyuh seperti bilah cahaya dari makhluk super hebat, dengan kekuatan sobek yang sangat kuat. Star Tower, tidak diragukan lagi, dapat diisi dengan mudah. Meskipun tidak terpengaruh oleh pengaruh angin puyuh dan mampu tetap berada di jalurnya, Luo Feng mengambil langkah ekstra dalam meminjam kekuatan angin puyuh ini untuk mendorong Star Tower ke depan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Ini adalah wilayah perairan 10.000 gelombang di depan. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Setelah saya sampai di wilayah perairan 10.000 ombak, saya akan berada di dekat tanah kegelapan. Kaisar Zhen Jia dan Dewa Leluhur Batu Naga keduanya berada di wilayah perairan 10.000 gelombang. Petik 2. Luo Feng telah berada di sini beberapa kali. Diam-diam, dia kebetulan menemukan bahwa Kaisar Zhen Jia dan Dewa Leluhur Batu Naga berada di tempat ini. Namun, untuk menghindari menarik perhatian yang tidak perlu dari binatang sektor, Luo Feng tidak bergerak. Dibandingkan dengan krisis sektor binatang, baik Kaisar Zhen Jia dan Dewa Leluhur Batu Naga hanyalah semut yang tidak layak mendapat perhatian sepeser pun. Ketika aku berada dalam konfrontasi sejati dengan binatang sektor, dan ada waktu luang, aku hanya akan mengakhirinya dengan kalian berdua di sepanjang jalan. Panjang. Star Tower terbang langsung ke wilayah perairan 10.000 gelombang tanpa jeda, lalu mulai menutup di tanah kegelapan. Batas yang jauh dari wilayah perairan yang luas ini diselimuti kegelapan total. Itu adalah semacam kegelapan yang akan membuat jiwa manusia gemetar. Ketika binatang sektor belum lahir, jika seseorang jatuh ke jurang yang dalam di tanah kegelapan ini, mereka akan hilang untuk selama-lamanya. Melarikan diri hampir tidak mungkin. Umumnya, banyak yang hanya berkeliaran di perbatasan, atau jika beberapa penguasa alam semesta memiliki tubuh lain, mereka mungkin berani melangkah ke jurang karena bahkan jika tubuh itu mati, itu hanya berarti kehilangan salah satu dari banyak tubuh mereka. Morosa, Star Tower terhenti di perbatasan tanah kegelapan. Luo Feng melihat jauh ke kejauhan, di mana pemandangan kegelapan tak berujung menyambutnya.
Di dalam miniatur alam semesta Luo Feng. Morosa, berikan aku peta bintang dari sarang binatang sektor, kata avatar bertenaga dewa itu. Dan juga, posisi setiap satu dari jutaan binatang sektor itu, tunjukkan mereka di peta. Morosa menjawab dengan sangat hormat, ya, guru. Tetapi guru, saya mungkin dapat mendeteksi posisi setiap binatang sektor dari jarak jauh, tetapi jarak di antara mereka terlalu jauh, jadi koordinat yang saya berikan hanya dapat menunjukkan perkiraan wilayah. Itu sudah diperkecil ke area yang lebih kecil. Tingkat presisi tidak akan terlalu tepat sasaran. Itu akan berhasil. Avatar yang diberdayakan dewa itu mengangguk. Saat Morosa dengan hati-hati mencoba mendeteksi lokasi binatang sektor lainnya, jejak kekuatan binatang sektor juga mulai menghilang dari permukaan tubuhnya untuk digantung di udara. Jejak kekuatan sektor binatang ini mengembun membentuk bola besar dengan diameter sekitar 1 juta kilometer. Seluruh sarang sektor binatang telah menjadi bola, Morosa menjelaskan. Ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua indera. Jika salah satu dari kalian dewa sejati dari samudra alam semesta jatuh jauh ke dalamnya, kalian semua tersesat di dalamnya. Setelah itu, bola itu, dengan diameter 1 juta kilometer, mulai menunjukkan bintik-bintik cahaya, dan di sekitar setiap bintik itu ada lingkaran cahaya. Ada banyak tempat seperti itu. Setiap titik cahaya di sini mewakili satu sektor binatang, kata Morosa. Area di mana halo menyebar adalah wilayah di mana binatang sektor mungkin ditemukan. Ini adalah yang terbaik yang bisa saya berikan, perkiraan wilayah untuk setiap lokasi sektor binatang. Tak lama setelah itu, pada model sarang binatang sektor raksasa, beberapa pegunungan dan sungai mulai muncul. Ada benda material lain yang bisa ditemukan di tanah kegelapan. Saya mungkin pelayan Anda, tetapi saya tidak dapat mendeteksi keberadaan Anda, tuanku. Petik 2. Avatar yang diberdayakan dewa itu mengangguk. Sulit untuk mendeteksi keberadaan seseorang di dalam Universe Ocean, itulah sebabnya sering ada insiden individu tersesat di dalam Universe Ocean. Meskipun Morosa adalah pelayan Luo Feng, ia tidak dapat mendeteksi lokasi pasti keberadaan Luo Feng. Sebaliknya, itu akan dapat mendeteksi lokasi semua binatang sektor lainnya. Ini adalah bakat yang dilahirkan dengan binatang sektor ini. Tuan, Anda mungkin ingin mengandalkan pegunungan, sungai, dan batu gunung raksasa untuk menentukan koordinat keberadaan Anda sendiri, saran Morosa. Tentu saja, kamu juga dapat mengandalkan lokasi dari binatang sektor untuk membantu menentukan keberadaanmu sendiri. Satu-satunya masalah dengan metode ini adalah bahwa binatang akan menemukan Anda dengan mudah. Saat ini, jumlah bis sektor, tidak termasuk saya, mencapai total lebih dari 9,2 juta. Petik 2. Baiklah, kata avatar bertenaga dewa. Tolong tandai dan tunjukkan untuk saya lokasi wilayah perairan 10.000 ombak. Tidak mungkin aku bisa menandainya, kata Morosa. Setelah tanah kegelapan mengambil bentuk bulat, secara internal, itu berputar sangat lambat dan terus-menerus setiap saat. Sehubungan dengan revolusi di dalam, beberapa pegunungan tidak mengubah lokasi. Tapi bagi dunia luar, tanah kegelapan selalu berubah. Jadi, mudah tersesat di tanah kegelapan. Kalau begitu, avatar berkekuatan dewa itu segera menjawab, memberi perintah, kamu harus terus merasakannya dengan hati-hati. Ketika binatang sektor itu mengubah lokasi, Anda harus mengubah modelnya sesuai untuk memastikan bahwa Anda selaras dengan perubahan sepanjang waktu. Petik 2. Ya Tuan, Morosa menunjukkan kepatuhan mutlak. Masuk. Menara bintang berada di perbatasan wilayah perairan 10.000 gelombang sebelum akhirnya terbang langsung ke kegelapan yang tak berujung. Menara bintang menyusut. Luo Feng dengan hati-hati mengendalikan menara bintang. Meskipun dikatakan kegelapan, bagi makhluk kuat seperti Luo Feng, gelap tidak berbeda dengan terang. Melalui pengaruhnya terhadap ruang dan waktu, dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang jauh di kejauhan. Keheningan yang mati, seolah-olah tidak ada apa-apa. Luo Feng menahan napas. Dia tidak berani menjadi sedikit ceroboh. Pada saat itu, dia sangat tidak jelas tentang di mana dia berada. Dia perlu mengandalkan titik referensi di tanah kegelapan untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan apa yang terjadi, tapi periode sebelum dia menemukan titik referensi itu, adalah waktu yang paling berbahaya. Saya harap dengan menjadi tak terlihat dan tanpa bentuk, tidak akan ditemukan oleh binatang sektor. Saat saya ditemukan, rencana pertama saya akan gagal. Petik 2. Bagaimanapun, ada lebih dari 9,2 juta binatang sektor sekarang. Itu terlalu padat penduduknya di sarang.
Itu akan seperti bagaimana kapak besar telah dimusnahkan tak lama setelah jatuh ke tanah kegelapan, atau bagaimana Dewa Iblis Mata dan Hong ditemukan tak lama setelah mereka masuk. Itu hampir merupakan fakta yang diberikan bahwa Luo Feng pasti akan ditemukan juga, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada kekuatan menjadi tak terlihat dan tanpa bentuk, dan melihat apakah binatang sektor akan mengabaikan celah apapun. Bersembunyi, Star Tower menghilang, dan Luo Feng muncul di dalam ruang kosong. Segera setelah itu, tubuhnya berubah. Mengubah. Sebuah batu terapung sedang menuju tanah kegelapan, terkadang berteleportasi, terkadang hanya melayang. Batu ini tidak memiliki kehidupan, seperti batu gunung biasa. Saat itu maju, itu juga merasakan riak ruang. Luo Feng tahu bahwa jarak teleportasinya bisa lebih jauh daripada binatang sektor, dan tentu saja, dia bisa mendeteksi hal-hal dari jarak yang lebih jauh. Jika dia tidak mendeteksi sesuatu yang salah, dia akan terus berteleportasi lagi dan lagi. Luo Feng merasakan kejutan tiba-tiba dan segera berhenti. Sesaat kemudian, seekor binatang sektor yang tampak mengerikan berteleportasi. Mengandalkan kemampuannya untuk mendeteksi benda-benda di luar angkasa, ia segera menemukan keberadaan batu itu. Kedua mata merah tunggal itu menatap batu itu. Kenapa ada batu di sini, tiba-tiba entah dari mana? Mungkinkah itu bagian yang terbang dari pegunungan yang runtuh dan hancur ketika orang lain saling bertarung? Binatang buas yang tampak mengerikan ini menginjak batu tanpa peringatan. Dengan suara keras, batu itu hancur berkeping-keping. The Sector Beast menunjukkan ketidakpedulian dan pergi. Luo Feng mulai mendeteksi sekelilingnya lagi. Setelah menunggu lama setelah sektor binatang pergi, dia berkata, "Kentalkan." Batu itu mengembun lagi, tetapi kali ini, setelah berubah, ia tampak berbeda. Sekali lagi, dia berteleportasi untuk maju. Ini adalah bagaimana Luo Feng dengan hati-hati mengandalkan kekuatan tak terlihat dan tak berbentuk untuk menghindari ditemukan oleh binatang sektor. Dia telah bertemu 3 binatang sektor secara total, dan berdasarkan lokasi mereka, dia menentukan perkiraan koordinatnya sendiri. Kemudian, akhirnya, dia tiba di tempat tertentu di pegunungan terapung itu. Pegunungan ini tingginya 1 triliun kilometer. Berguling, itu melayang di udara di tanah kegelapan. Sepotong batu jatuh dari pegunungan dan langsung mengambil bentuk manusia. Luo Feng menghela nafas lega. Lokasi saya sekarang dikonfirmasi. Menentukan koordinatnya hanyalah langkah pertama. Tergantung pada kemampuanku untuk tetap tak terlihat dan tak berbentuk, binatang sektor tidak bisa mengenaliku, kata Luo Feng pada dirinya sendiri dalam hati. Namun, saat aku mulai melawan bis sektor, saat satu sektor bis menemukanku, itu akan sama dengan ditemukan oleh semua bis sektor. Pada saat itu, saya akan dipaksa untuk menjalankan rencana lain. Ini panggilan takdir. Aku hanya bisa menyerang satu sektor bis secara diam-diam. Kalau begitu, aku bisa menghancurkan pemimpinnya, dan gengnya akan menjadi yang berikutnya jatuh. Karena aku hanya bisa menyerang salah satu dari mereka, aku akan memilih Bedi. Ekspresi agresivitas melintas di mata Luo Feng. Sebelumnya, Morosa telah secara khusus menandai keberadaan 100 sektor binatang paling kuat di sarangnya, dan yang paling kuat dari mereka semua tidak lain adalah Bedi. Luo Feng mengikuti rencana pertamanya dan melanjutkan menuju lokasi Bedi. Di tanah kegelapan, sektor binatang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat melarikan diri, ia meraung dengan marah, "Kamu sudah berada di puncak level 4, dan ada beberapa binatang sektor di sarang kami yang sudah berada di level 4. Mengapa Anda tidak melawan Kia dan Mohe? Salah satu dari mereka lebih kuat dari 100 dari kita. Jika kamu membuang waktumu mengejar kami, Mohe dan yang lainnya hanya akan menjadi lebih kuat, dan jika mereka mencapai level 5 sebelum kamu, mereka pasti akan memakanmu." Binatang sektor lain mengejarnya dengan kecepatan tinggi, dan kedua mata tunggal di kepalanya berkilauan dengan agresif. Dikatakan, Anda tidak memenuhi syarat untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan, Kakyong. Sektor bis Bedi terus mempercepat, bergerak jauh lebih cepat daripada yang ada di depannya. Bedi tahu bahwa setelah memutuskan untuk berburu binatang sektor, ia kehilangan kendali atas sarangnya. Beberapa bis sektor tingkat atas lainnya berada di luar kendalinya. Jika Bedi masih bertindak seperti sebelumnya dan hanya menargetkan bis sektor yang kuat, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Strategi sebelumnya sederhana dan akan memakan waktu lama.
Ancaman dari pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng telah memaksa Bedi untuk mempercepat segalanya. Itu harus terus menelan binatang sektor lain untuk menjadi lebih kuat. Aku lebih kuat dari Mohe dan yang lainnya. Saya terus menelan dan terus berkembang. Saya adalah yang terkuat sebelumnya, dan saya akan menjadi yang terkuat selamanya. Kedua mata tunggal Bedi berkilauan dengan kegilaan karena hampir berhasil menebas binatang sektor di depannya. Bang! Binatang sektor yang melarikan diri memisahkan tubuhnya menjadi 99 bagian, dan mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Ini adalah pertarungan antara dua binatang sektor, jadi skill bertahannya, sektor Light Passageway, akan diinterupsi oleh Bedi, itu tidak dapat dibentuk. Itulah sebabnya mengapa tidak repot-repot melakukan teknik itu. Bahkan jika itu benar-benar mampu melakukannya, itu akan jauh lebih lemah dan akan mati lebih tragis di sarangnya. Weng! Jejak cahaya redup dan warna-warni keluar dari tubuh Bedi. Cahaya warna-warni menyelimuti ruang dan waktu. Itu adalah jalur cahaya sektor dari binatang sektor tingkat 4. Kekuatan mengikat yang kuat menjebak 99 tubuh seolah-olah mereka terjerat di rawa. Tubuh mereka segera melambat. Bang! Bedi juga membagi tubuhnya menjadi 99 bagian, menyerang 99 tubuh musuhnya. Semua 99 tubuh menggigit musuh mereka. Bedi, semua tubuh binatang sektor yang melarikan diri menghilang, dan mereka berkumpul untuk membentuk tubuh aslinya. Mati, Kakiong, 99 tubuh Bedi juga menghilang dan memadat menjadi tubuh aslinya. Mereka bertarung satu sama lain, menggertak dan berguling-guling di mana-mana di tanah kegelapan, bertarung seperti orang gila. Daging mereka terbelah, dan darah gelap keluar. Bedi berada di puncak level 4 sementara Kakiong hanya di level 3. Bedi juga memiliki sektor Light Passageway untuk membantunya, jadi Bedi menghancurkan Kakiong. Cahaya berdarah mengelilingi cakar itu, yang langsung menembus dada Kakiong. Sebuah lubang raksasa muncul di dada Kakiong saat kehilangan sektornya. Tubuhnya bergetar, dan kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Kau akan mati, Bedi. Kamu akan. Kakiong memelototi Bedi dengan kedua mata tunggalnya. Kamu melawan kami, bukan Mohe dan yang kuat lainnya. Kamu akan mati. Kamu akan mati karena kebodohanmu. Bedi membuka mulut di kedua kepalanya, dan mereka mengunyah kepala Kakiong. Itu mengunyah kepala dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian ia melanjutkan untuk mengunyah bagian lain dari tubuh. Segera, dia selesai memakan seluruh binatang sektor. Yang lainnya, Bedi mendongak dengan mata berbinar. Hampir sampai. Bedi berteleportasi dan menghilang. Setelah sekitar setengah bulan, sektor binatang Bedi mengejar binatang sektor lain lagi. Bedi menggumpal ruang di sekitarnya, jadi tidak ada yang bisa berteleportasi untuk pergi. Yang satu mengejar sementara yang lain melarikan diri. Jika aku memakannya, aku akan segera mencapai level 5. Bedi sangat ingin mengejar binatang sektor lain. Di tanah kegelapan yang sunyi, Luo Feng berdiri di atas sungai yang mengalir melewati angkasa. Kenapa lokasinya berubah lagi? Bedi bis sektor ini terus mengubah lokasinya. Itu bergerak sangat cepat, namun aku harus berhati-hati agar tidak ditemukan oleh bis sektor lainnya. Luo Feng sangat marah. Jauh di sana, di alam semesta mini Luo Feng, Morosa berkata kepada avatar bertenaga dewa, "Tuan, saya telah menyebarkan pesan. Selain itu, sekarang para bis sektor telah mengetahui bahwa aku bersamamu, mereka mencoba untuk mempercepat evolusi mereka. Biasanya, mereka sangat santai dan hanya berburu sesekali, tetapi sekarang, mereka bertindak gila dan terus bergerak. Begitu juga dengan Bedi. Bedi harus mengejar mangsanya sekarang. Binatang sektor lain dapat merasakannya, sehingga mereka dapat melarikan diri secepat mungkin untuk membuat usahanya tidak efektif. Namun, ada terlalu banyak binatang sektor di dalam sarang. Jika Bedi berlari ke satu arah, mungkin ada ratusan ribu binatang sektor di sana, semuanya melarikan diri dan bahkan bertarung satu sama lain, yang memberi Bedi peluang besar. Selain itu, Bedi bisa melakukan teleportasi terjauh, jadi terkadang dia masih bisa berhasil. Avatar bertenaga dewa itu mengangguk. Tandai lokasinya dengan hati-hati. Ya, Tuan, jawab Morosa dengan hormat. Luo Feng tahu bahwa Bedi sedang berburu dan bergerak pada saat yang sama. Namun, dia tidak berani menunggu sampai Bedi berhenti. Jika ya, itu mungkin akan segera memasuki level 5. Aku harus mengejarnya. Luo Feng menjadi batu apung, berteleportasi saat dia mendekati Bedi.
Luo Feng mampu berteleportasi lebih jauh dari Bedi. Namun, Bedi ceroboh dan pergi kemanapun ia mau. Namun Luo Feng harus menghindari banyak binatang sektor. Ketika Luo Feng mendekati binatang sektor, mereka bisa merasakan riak teleportasi, dan jika mereka tidak bisa melihat binatang sektor apapun setelah merasakan riak teleportasi, mereka secara alami menjadi curiga dan bergegas ke arahnya. Untuk alasan itu, Luo Feng harus mengambil banyak jalan memutar. Mungkin Bedi akan bergegas ke arahku. Lalu saya bisa maju dan menangkapnya. Petik 2. Luo Feng menantikannya, sementara batu raksasa itu terus berteleportasi lagi dan lagi di tanah kegelapan. Waktu berlalu, Morosa mempertahankan standar tanah kegelapan, melacak semua titik cahaya yang mewakili sektor binatang. Hanya dengan melihat titik-titik itu, ia bisa mengetahui kapan Bedi menyentuh salah satunya, karena titik lainnya akan menghilang dengan cepat. Rupanya, Bedi sedang berburu dan makan. 3 bulan setelah Luo Feng memasuki tanah kegelapan, sektor binatang Bedi duduk di puncak gunung aneh yang mengambang di angkasa. Itu menahan kekuatannya. Namun, energi yang bocor semua berkumpul menuju Bedi, membentuk kabut hitam tak berujung. Tanah kegelapan adalah sarang bagi binatang sektor tempat lahir bagi mereka, jadi itu juga memiliki beberapa energi khusus. Kabut hitam mengelilingi sektor bis Bedi. Menyerap. Kabut hitam terkadang meresap dan terkadang menyusut. Itu seperti jantung raksasa yang memompa tanpa henti. Di sisi lain tanah kegelapan, Luo Feng menemukan bahwa Bedi telah berhenti bergerak. Dia senang dan mulai bergegas ke arah itu. Itu berhenti, meskipun itu sangat jauh dari saya dan saya harus memutar di banyak daerah, saya hanya butuh setengah hari untuk sampai ke sana. Batu itu berteleportasi dan bergerak maju. Jantung kabut hitam terus memompa. Pada akhirnya, menyerap. Kabut hitam menyusut tiba-tiba. Semuanya masuk ke hidung Bedi, membanjiri ke dalam. Cahaya berdarah mengelilingi tubuhnya. Lambat laun, cahaya menjadi semakin padat. Panjang. Waktu dan ruang bergetar, dan riak yang menakutkan dan merusak muncul, mengelilingi Bedi. Cahaya berdarah di tubuhnya menjadi lebih padat, dan bentuk tubuhnya tumbuh semakin besar. Ketika datang ke ukuran tubuh, semakin maju binatang sektor, semakin besar tubuhnya. Sudah 1 jam, dan cahaya berdarah itu berangsur-angsur mengekang. Itu melekat pada kulitnya yang gelap. Ukiran eksentrik terbentuk pada kulit sektor bis Bedi, dan setelah beberapa saat, semuanya menghilang. Ada ukiran darah seperti benang di sekujur tubuhnya, memancarkan kekuatan yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Sektor bis Bedi menghembuskan napas dan membuka kedua matanya yang tunggal. Kedua kepalanya tersenyum, karena merasa santai dan nyaman. Akhirnya, aku sudah memasuki level 5. Sektor bis Bedi merasa lega. Setelah mendapatkan pesan dari Morosa, diketahui bahwa Morosa ditindas dan akhirnya diperbudak. Sejak itu, ia telah memberlakukan strategi baru, tidak pernah santai bahkan untuk sesaat. Itu tahu bahwa itu mengambil risiko besar, dan jika binatang sektor lain memasuki level 5 sebelumnya, itu akan berada dalam masalah besar. Namun, itu harus mengambil risiko, karena Luo Feng adalah ancaman yang terlalu besar. Itu tidak pernah berhenti bahkan sedetik pun selama era masa lalu. Saya akhirnya memasuki level 5. Tak seorang pun di sarang binatang sektor yang akan menjadi tandinganku sekarang, dan jika Mohe dan yang lainnya bertemu denganku, mereka akan hancur. Kedua mata tunggal dari sektor bis Bedi bersinar gila-gilaan. Mohe, Kia, dan beberapa lainnya juga telah memasuki level 4. Bedi mendapat keuntungan sebelumnya, tetapi yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menekan mereka. Sulit untuk membunuh mereka, seperti halnya sulit bagi Bedi untuk membunuh Morosa ketika mereka berdua berada di level 3. Namun, semuanya berbeda sekarang. Bedi telah mencapai level 5. Ini memberinya keunggulan mutlak atas binatang sektor 4 tingkat lainnya. Selain itu, hanya ada beberapa dari mereka di level 4. Mohe, sektor bis Bedi berteleportasi dan mulai bertindak. Jarak teleportasi saya masih sama seperti ketika saya berada di level 4, jadi Mohe dan yang lainnya tidak tahu saya sudah memasuki level 5. Baru sekarang mulai bergerak lagi? Sebuah batu mengambang di ruang dekat Bedi. Sangat terlambat, aku bisa menangkapmu dalam 5 menit. Batu itu mendekati Bedi secepat mungkin.